Ustadz Dery, saya tantang Anda dengan Ustadz Fajar. Kita podcast, tapi saya minta podcastnya di Embas Mas Atta Halilintar ya. Di podcast Atta Halilintar. Saya tantang Anda ya untuk diskusi, dialog tentang dukun, tentang keislaman, mungkin tentang kehidupan ini. Dulu pernah saya tantang Anda, saya masuk Anda ke grup WhatsApp grup ya, Metafisika. Tapi Anda kabur, Ustadz Dery Sulaiman. Ketika saya tanya satu pertanyaan, Anda kabur. Dan pertanyaan itu akan saya tanya lagi nanti ketika kita podcast. Tolong Ustadz Dery, terima tantangan saya tunggu di Atta Halilintar. Karena beliau adalah YouTuber yang netral. Saya tunggu ya, Ustadz Fajar, Ustadz Dery Sulaiman, saya tunggu Anda. Kita diskusi. Ya, terima kasih. Kalau Anda tidak berani berarti Anda bukan pendakwah. Nol Anda. Kalau Anda mau mendakwah di depan kami, orang-orang kritis. Ternyata tuh Blankeroni berdaus nih. Ternyata tuh Blankeroni berdaus nih. Ternyata tuh Blankeroni berdaus nih. Berdaus juga gitu, dia bilang tuh. Dia bilang, Bang, kenapa ente jadi nyerang si Dindan? Habis gua ngomong dipotong-potong mulu katanya. Aku sebenarnya pembuktian langsung katanya. Jadi ternyata tuh Blankeroni berdaus nih. Kan yang bilang pembuktian berdaus kan? Iya. Ambil jarum beli, dia tahu sih Dindan takut jarum, disuruh ambil jarum beli. Terus saya diminta ganti rugi, gak dapat iPhone, saya disuruh ganti rugi. Gimana? Jadi sekarang ini wow, itu sangka tuh. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dibilang biang kerok oleh Ustadz Dery Sulaiman, Firdaus Oyobo akhirnya meradang. Dia pun menantang Ustadz Dery Sulaiman untuk berdiskusi podcast di Atta Halilintar. Entahlah kenapa Atta Halilintar yang dipilih. Apakah karena uangnya manis, kata Firdaus, atau memang karena netral, seperti alasan dia. Tapi yang jelas Firdaus marah karena dibilang biang kerok oleh Ustadz Dery Sulaiman. Karena itulah dia menantang Ustadz Dery dengan Ustadz Fajar untuk berdialog terbuka di podcastnya Atta Halilintar. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oh, oke. Kenapa harus bersumpah? Berarti bisa memilih kata-kata yang lain iya. Seperti itu ya. Satu lagi Pak Ustadz, ini ada Pak Ustadznya nih. Salah satunya katanya kalau orang bisa melihat jin, syahadatnya diragukan. Bagaimana bisa syahadatnya diragukan? Berarti wali Allah. Sementara Rasulullah SAW aja bisa berbicara dengan jin. Mohon Jadi bisa Wali Kutub bisa memerintahkan jin. Maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non-muslim, saya nggak tahu ya. Gimana? Dua-duanya juga mengatakan gimana? bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa melihat jin. Kalau kita bisa melihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Sulaiman. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Al-Quran. Itu harus baca Al-Quran. Arab gundul loh. Iya, harus baca. Karena dia bilangnya dia udah nelfon gue sih. Sudah turun Pak Ustadz. Dia bilang, Dokter Richard tuh ngomongnya Ustadz Heri, bukan Ustadz Dery gitu. Jadi Tapi dengarnya Ustadz Dery tadi kan? Ustadz Dery Sulaiman. Cuma kan aku udah maafin. Sudah maafin. Ya nggak apa-apa. Luar biasa hati Pak Ustadz. Cuman ya dia kan belum kenal waktu dia ngobrol kenal. Tapi kan setelah dia syuting ini, ternyata kan nggak sengaja ketemu di rumah Denis. Oke. Waktu video ini sudah tayang belum? Belum tayang. Belum tayang. Nah, jadi Pas ketemu gimana Pak Ustadz? pas ketemu dia lihat mobil di luar, ini mobil siapa? Satpamnya nggak berani ngomong, mobil Ustadz siapa? Nggak ada yang ngomong. Nah, di mereka udah mulai musyawarah nih, ada Ustadz di dalam rupanya kan. Nah, si Denis juga pikir nih pasti berantem nih keluar, karena Denis sudah tahu itu dia habis pulang dari Dr. Richard kan. Terus pas keluar malah minta foto bareng, malah peluk-pelukan, sallu ala nabi, masya Allah, ada yang cium tangan malah. Oleh kata Denis ya, asli ya, mereka ini orang-orang baik.
orang-orang baik. Tapi alhamdulillah Dokter Richard memberikan panggung yang terbaik. Sekarang dulu orang nggak kenal siapa Richard, siapa Firdaus. Sekarang satu Indonesia maki-maki mereka, satu Indonesia membuli mereka kan. Kalau mereka bersabar jadi wali Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang beragama lain. Hari ini saya menonton podcast Dr. Richard Lee berbincang dengan Ustadz Dery Sulaiman. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang perlu saya luruskan ya. Mobil khusus dalam penerimaan sedekah atau infak ya, atau apapun lah, sumbangan apapun dari Dr. Richard Lee untuk pembangunan masjid. Ustadz Dery Sulaiman, maaf bukan bermaksud untuk menasihati. Saya juga sudah membangun beberapa musola. Sekarang sedang akan ya membangun lagi majelis dan masjidnya. Tapi selama saya membangun, kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Saya punya yayasan, nomor rekeningnya ada. Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Kalau dari orang yang sudah saya kenal mungkin saya bisa menerima. Karena untuk membangun rumah Allah itu haruslah benar-benar dari uang yang halal. Haruslah benar-benar uang umat muslim yang benar-benar tawadu kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan buka keran-keran kepada seluruh Indonesia agar menyumbang semuanya. Kalau itu uang hasil korupsi, uang money laundry, maka masjid itu akan menjadi mudarat nantinya. Ustadz Dery Sulaiman tolong pahami ini. Dan beberapa kali saya melihat Ustadz menjustifikasi bahwa dukun itu adanya di gunung, orang-orang gunung. Lalu sekarang yang muncul itu adalah orang-orang yang dari panggung mungkin ya. Tidak. Kami dukun-dukun ini semua, termasuk saya lawyernya, tidak pernah berbicara masalah dukun sebelumnya. Apalagi masalah pembuktian. Kami hidup selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini tidak pernah menunjukkan kekuatan kami, apa kehebatan kami, tidak. Tetapi ketika orang bilang tidak percaya dengan dukun, tidak percaya dengan hal goib, makanya kami ya memberikan pembuktian. Itu pun hanya beberapa kali agar orang itu membuka matanya. Padahal sebenarnya tidak perlu pembuktian karena di YouTube juga sudah banyak hal-hal goib, hal mistis, hal kebal segala itu ada itu. Namun ini yang saya sayangkan. Ustadz Dery seakan-akan menyepelekan kita. Disuruhlah kita menjadi pelawak. Ustadz Dery, saya tantang Anda dengan Ustadz Fajar. Kita podcast, tapi saya minta podcastnya diembas Mas Atta Halilintar ya. Di podcast Atta Halilintar. Saya tantang Anda ya untuk diskusi, dialog tentang dukun, tentang keislaman, mungkin tentang kehidupan ini. Dulu pernah saya tantang Anda, saya masuk Anda ke grup WhatsApp grup ya, Metafisika. Tapi Anda kabur, Ustadz Dery Sulaiman. Ketika saya tanya satu pertanyaan, Anda kabur. Dan pertanyaan itu akan saya tanya lagi nanti ketika kita podcast. Tolong Ustadz Dery, terima tantangan saya tunggu di Atta Halilintar. Karena beliau adalah YouTuber yang netral. Saya tunggu ya, Ustadz Fajar, Ustadz Dery Sulaiman, saya tunggu Anda. Kita diskusi. Ya, terima kasih. Kalau Anda tidak berani berarti Anda bukan pendakwah. Nol Anda. Kalau Anda mau mendakwah di depan kami, orang-orang kritis. Jangan di depan orang-orang yang sudah tahu agama. Kami nih yang belum tahu agama secara spesifik. Ajari kami. Makasih. Saya tunggu ya Ustadz Dery Sulaiman. Nyali Anda. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.